itu sekarang mudah-mudahan peristiwa yang terbesar yang terjadi sekarang ini dengan dianggap penghamusan, penghancuran, apa segala macam, ini jalan menuju perdamaian. Belok sedikit ke kanan, kemudian belok sedikit ke kiri. Belok sedikit ke kiri. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. Setelah 200 meter, tetap di kiri di pertigaan. ونفخ في الصور فصعق من في السماء. Tetap di kiri di pertigaan. Kemudian belok kiri. Sementara darah memiliki komponen air sebanyak 95%. Sedikitnya, secara normal kita butuh 2 liter sehari atau 8 gelas sehari. Air tersebut diperlukan untuk mengganti cairan yang keluar dari tubuh lewat air seni, keringat, pernapasan, dan sekresi. Para dokter juga menyarankan agar mengkonsumsi air putih 8-10 gelas setiap hari agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik dan normal. Berikut ini adalah beberapa manfaat air putih. Yang pertama, memperlancar sistem pencernaan. Mengkonsumsi air dalam jumlah cukup setiap hari akan memperlancar sistem pencernaan sehingga kita akan terhindari dari masalah-masalah pencernaan, yaitu seperti MAH atau sembelit. Pembakaran kalori juga akan berjalan efisien. Kemudian yang kedua, air putih membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker, plus mencegah penyakit batu ginjal dan hati. Minum air putih dapat membuat tubuh lebih berenergi. Yang ketiga adalah untuk kesuburan. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Testosteron pada pria serta hormon estrogen pada wanita. Mantap, gimana? Alhamdulillah siap, sukses. Sukses ya? Yes. Masya Allah. Mantap.
Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, sehat. Masya Allah. Sama Kang Cip dah situ dah. Di mana? Kasih Nggak apa-apa. pegantian sama Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai aja. Kang Gojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini berkesempatan bisa silaturahim dengan Mas Sigit Aryansyah ya, sebagai sutradara dari film Jejak Langkah Dua Ulama. Alhamdulillah sangat bahagia. Mohon izin Mas Sigit, biar lebih akrab ya Mas. Ya, kira-kira bisa dijelaskan sedikit tentang film ini kan? Mas? Oke, sekilas saja film ini adalah produksi hasil kerjasama antara LSBO Muhammadiyah dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Eksekutif produsernya pun Kiai Syukri dari LSBO Muhammadiyah dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Salahuddin Wahid. Nah, gitu ya. Nah, tentang apa? Film ini adalah tentang dua tokoh besar kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi film ini nggak menceritakan tentang organisasi, memang ada perjalanan sejarah organisasinya ada, tapi kita fokus ke kedua tokoh beliau ini. Beliau adalah beberapa kali berguru di guru yang sama seperti Kiai Soleh Darat, Kiai Abu Bakar Syato, Kiai Khatib Al-Minangkabawi dan sebagainya. Nah, kemudian logline dari film ini adalah memahami perbedaan dan menjunjung persamaan. Kenapa memahami perbedaan, menjunjung persamaan? Menurut saya, kita hanya akan bisa menghormati orang yang berbeda ketika kita memahami perbedaannya. Jadi, kita pahami dulu perbedaannya, baru kita bisa menghormati orang yang berbeda. Dan itu sangat penting buat kita semua untuk bisa bersatu. Mengutip dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah, beliau pernah mengatakan ke saya, mustahil Indonesia bisa bersatu kalau umat Islam nggak bersatu. Jadi jangan coba-coba memecah belah umat Islam. Kalau menurut saya, umat Islam wajib bersatu. Kalau mau NKRI masih ada, harus bersatu. Karena suka atau tidak, percaya atau tidak, silakan googling, silakan riset. Bahwasanya kalau nggak ada ulama, susah kita merdeka. Semua perlawanan banyak sekali dari ulama-ulama kita. Melawan penjajah waktu itu. Nah, film ini hanya sekelumit salah satunya aja. Insya Allah 80% atau lebih film ini adalah berdasarkan kisah nyata. Insya Allah hasil riset dari beliau. Itu Zat. Menurut saya Mas Sigit, kalau kami boleh tahu, awal ide dari diciptakan film ini seperti apa Mas Sigit? Jadi kalau bahasa saya adalah ketersambungan ya. Ketersambungan gini. Kiai Syukri dari LSBO Muhammadiyah kerentek kepingin ini kenapa Kiai Dahlan difilmkan sendiri, Kiai Hasyim difilmkan sendiri. Betul. Kemudian nggak banyak orang Indonesia yang tahu bahwasanya beliau itu sebenarnya satu guru gitu. Tercetuslah itu kemudian ditangkap oleh Tebu Ireng, Kiai Haji Salahuddin Wahid waktu itu tangkap Tebu Ireng, dan jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah kepikir sebenarnya. Ya Allah lah yang menjalankan. Tiba-tiba saya dipertemukan dengan beliau-beliau, kemudian ditunjuk. Oke. Nah, singkat ceritanya seperti itu. Jadi gitulah. Ya. Berarti selama ini sebelum dipertemukan tadi ya, Sigit ya. Istilahnya film dari Hadratus Syekh sendiri, film dari Kiai Ahmad Dahlan juga sendiri. Akhirnya dipertemukan tadi ya, Mas Sigit ya. Akhirnya jadi lebih kerasa persatuannya gitu ya. Allah. Jadi ngapain kita berantem? Ngapain kita ini? Beliau itu satu guru satu ilmu. Betul. Gitu. Bahwasanya ada masalah-masalah khilafiyah, ada ikhtilaf-ikhtilaf kecil itu, atau Islam menyebutnya masalah khilafiyah. Ya itu bukan akidah gitu. Betul. Jadi nggak perlu sampai gontok-gontokan, nggak perlu sampai itu. Ya, betul Mas Sigit, betul. Menurut saya Mas Sigit, alhamdulillah akhirnya panjenengan dipercaya, diamanai untuk mensutradarai film ini ya Mas Sigit ya. Mohon izin Mas Sigit, apa sih suka duka atau mungkin tingkat kesulitan dalam memproduksi film ini Mas Sigit? Ya, memang sejauh karir saya yang udah mungkin 30 tahunan lebih ya.
Ini film tersulit menurut saya. Sulit itu dalam tanda kutip sulit ya. Secara teknis nggak masalah. Cuman secara beban, konsep juga mungkin ya. Ya, beban moral, secara research ya. Bayangkan Mas, kalau saya salah, ada 2 ormas besar yang akan ngeroyok saya istilahnya. Murid-murid beliau pasti akan protes. Berarti literasi ini harus benar-benar gitu ya. 1 tahun kita menghabiskan riset. Dan saya membentuk sampai 3 tim riset. 2 tim riset dari UNS Solo. Itu kita minta untuk riset Muhammadiyah. Kemudian dari Universitas Kiai Hasyim Asy'ari, Unhashi, itu meriset Kiai Hasyim. Dan saya sendiri riset. Jadi ada 3 riset. 3 riset. Ya. Masya Allah. Dan kesulitan kedua adalah ya, dari riset tadi kita menghasilkan 3 galon. Iya, betul. Durasi film ini ada 1 cangkir. Nah, itu kesulitan lagi. Gimana cara menyatukan tuh ya? Mempercepat film ini tapi waduh. Jadi menyatukan itu nggak mudah ya? Iya. Untuk dijadikan 1 skrip film hasil 3 riset tadi. Semua penting, semua bagus, semua. Aduh, akhirnya begitulah. Saya bisa membayangkan apa yang ada dalam benak Mas Sigit ya. Tentunya tadi ada 3 riset ya kan, yang tentunya riset tersebut kan besar harapannya bisa mengakomodir ya Mas Sigit ya. Itu bagaimana Mas? Dibentuk lagi nggak Mas Sigit tim lagi untuk menyatukan tadi itu Mas Sigit? Enggak. Itu akhirnya gimana? Menyatukannya gimana Mas Sigit? Ya saya. Sama scriptwriter, awalnya ada scriptwriter. Meskipun akhirnya skripnya saya tulis sendiri. Jadi bersama 3 tim itu saya jadikan 1 tim itu. Kita diskusi sambil menulis skrip itu. Gitu. Masya Allah. Tinggal itu kan film sejarah kan tantangannya adalah boring buat anak muda. Iya, betul. Ini bagus ini. Seneng saya. Itu akhirnya, dan saya nggak mau ada romance di film ini. Tidak mau ada romance. Kan kalau di Indonesia itu setiap film-film sejarah selalu harus dibumbui romance yang itu mengada-ada gitu. Saya nggak mau memaksakan. Berarti ini memang pure dari riset, kan? Teman pertambahan saya ada di beberapa titik. Ada misalnya komedi. Ada komedi, saya tambahkan tokoh-tokoh karakter-karakter baru yang itu untuk menyambungkan komedi, mengelaborasi berbagai titik. Karena skrip ini beda dengan skrip-skrip yang lain, film-film yang lain. Ini istilahnya plot ceritanya itu ada 2. Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim. Ya, betul. Itu ya ini, saya senang. Plot ini ada 2 kan ya. Itu yang susah. Ini yang susah. Tadi tuh Mas Sigit yang bilang, kan Mas Sigit ada 3 galon tadi ya kan, bahasanya seperti itu. Ya kan? Terus ada 2 center tokoh ya kan yaitu ada Tusy sama Kiai Dahlan ya. Terus mencari persamaan momennya ini ya Mas Sigit ya. Otomatis kan harus menyatukan berdasarkan tahun ya Mas Sigit. Dari beliau kecil sampai Kiai Dahlan wafat. Wow. Dari beliau kecil itu berarti Kiai Hasyim itu lahir 1871. Jadi sekitar tahun 1900 sekian itulah. Sampai 1910 itu sudah Kiai Dahlan sudah bergerak di Kauman. Jadi saya pakai strategi lompat-lompat itu. Mas. Dari Kiai Dahlan ke Kiai Hasyim. Tapi dengan berdasarkan kisaran tahun yang berdekatan, yang sama. Sampai 1948. Sampai resolusi jihad. Sampai resolusi jihad. Ya. Masya Allah. Jadi cukup panjang, meskipun makanya film ini kalau ketinggalan sedikit, sayang. Jadi cepat sekali gitu. Nah, gitu. Masya Allah. Ya. Jadi film ini beda sama kita nonton sinetron yang bisa sambil setrika. Karena tadi ini sejarah ya Mas ini Sigit fokus. Fokus. Nggak ngikut sedikit sudah hilang sejarahnya Mas Sigit ya. Dan akhirnya saya mengakalinya untuk memperpendek durasi. Beberapa adegan saya hilangkan, saya jadiin dialog. Misalnya Kiai Hasyim itu ke Mekah 2 kali. Kiai Dahlan ke Mekah 2 kali. Kiai Hasyim saya ambil cuma sekali aja. Cuman yang ke Mekah selanjutnya itu saya ungkapkan dalam bentuk dialog aja. Yang penting secara sudah tersampaikan. Ya begitulah strateginya. Seperti Kiai Hasyim pulang dari Kiai Khalil Bangkalan, beliau diperintah Kiai Khalil untuk mampir ke Siwalan Panji, Kiai Yakub. Padahal sebenarnya disitulah Kiai Yakub, saya nggak punya durasi untuk bikin adegan di Kiai Yakub Siwalan Panji. Hanya saya sampaikan di dialog.
Padahal Kiai Yakub itulah yang nanti putri beliau dinikahkan sama Kiai Hasyim. Kemudian berangkat ke Mekah. Kemudian berarti beliau kan wafat di sana. Putranya juga wafat. Putranya wafat. Ke Mekah pertama dan itu nggak ada waktu. Tidak ada waktu, cuma diganti dengan dialog aja disampaikan ya. Kurang lebih gitu lah. Karena tadi itu Mas Sigit ya. Iya. Dari 3 galon tadi Mas Sigit kan. Itu kan satu cangkir. Satu cangkir, Masya Allah. Saya membayangkan. Cangkir itu gabungan dari 3 galon Mas Sigit gitu ya. Intisarinya Mas ya. Iya. Makanya cepat sekali film. Dan panjang. Nonton ini nggak bisa sambil disambil ya, harus nonton benar fokus. Iya. Karena tadi 3 galon jadi 1 cangkir tadi ya. Iya. Dan dari pengalaman selama ini memang yang berhasil merangkum, mereview bagus itu. Penonton film ini tuh memang yang di bioskop. Karena di bioskop kan fokus. Iya. Itu biasanya keluar review-review bagus-bagus biasanya. Reviewnya bagus-bagus ya. Iya. Saya Mas Sigit. Tentunya saya mengapresiasi sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Misalnya mahakarya atau hasil cipta panjenengan Mas Sigit ya. Tentunya tadi itu ya, kalau kita mencari perbedaan tidak ada habisnya Mas Sigit ya. Betul. Tapi tentunya kita mencari persamaan dan kita ketahui bersama bahwa banyak persamaan di antara Hadratus Syekh dengan Kiai Ahmad Dahlan yang tentunya saat ini menjadi ormas terbesar di Indonesia Mas Sigit ya. Nun sewu Mas Sigit, kira-kira dari hasil review para penonton apa yang Mas Sigit dapatkan Mas Sigit? Izin Mas. Alhamdulillah ya. Sejauh ini semuanya positif. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah baik dari wartawan-wartawan senior seperti Mas Harsubeno dari bahkan kalau boleh saya utarakan Mas Harsubeno nonton ini nangis. Begitu ngundang saya ke podcastnya, beliau nangis lagi. Saya nggak nyangka sampai segitunya gitu ya. Jadi alhamdulillah. Padahal saya begitu film ini jadi preview pertama, orang yang paling deg-degan seluruh dunia itu saya. Kira-kira bisa diterima atau banyak penolakan atau banyak kritikan? Ya pasti. Makanya saya bilang. Saya bayangin 3 galon loh Mas. Jadi 1 cangkir itu. Itu kenapa saya bilang ini film paling berat itu tadi. Mas. Dari berbagai karya-karya ini karya yang menurut saya paling bikin deg-degan, paling berat, paling menyita waktu, energi dan pikiran. Nggak bisa disambil lah gitu. Gitu. Karena ini menyangkut harkat hidup banyak orang Mas Sigit ya. 2 ormas terbesar di Indonesia lagi. Sini ada pendirian Muhammadiyah, ada alhamdulillah semoga film ini bisa menjadi referensi lah buat anak muda sekarang, anak cucu kita gitu. Betul Mas. Harus ada karena saya sendiri terkaget-kaget Mas dengan riset ini. Waktu saya riset, itu banyak sekali faktornya itu banyak sekali. Saya sendiri kaget. Ternyata begini. Makanya saya jadi semangat tuh. Ini orang harus tahu nih. Ini orang itu jadi ya alhamdulillah jadilah film ini. Insya Allah. Saya Mas Sigit. Saya rasa kalau saya mau menginterview kayaknya sampai malam nggak selesai. Saya senang. Dan mungkin nanti di lain waktu saya juga minta nomor HP Mas Sigit biar kita bisa komunikasi lebih lanjut. Saya Mas Sigit sebagai closing statement dari Mas Sigit terhadap dengan film ini Mas Sigit, izin Mas Sigit. Ya, ini saya ulang yang di depan tadi itu. Kutipan Gus Solah, mustahil Indonesia bisa bersatu. Secara nasional Indonesia nggak akan bersatu kalau umat Islam nggak bersatu. Jadi saya sangat berharap nggak ada upaya-upaya memecah belah umat Islam. Apapun, saya nggak berbicara politik. Mas. Saya nggak. Anggap aja saya golput. Memang saya golput. Jadi nggak ada politik, nggak ada ini. Jangan karena politik terus kemudian umat Islam dipecah belah. Dipecah belah. Kita harus sadar, kita harus smart, kita harus pinter. Dan satu lagi dari riset-riset itu kemudian saya menemukan ternyata laulal ulama maafi NKRI. Kalau nggak ada ternyata perlawan di titik-titik perlawanan di seluruh Nusantara itu penggeraknya selalu ulama, minimal santri. Betul. Saya tadi Mas Sigit selama perjalanan kan pas sekali ya. Momennya itu 10 November Mas Sigit ya. Iya, betul. Jujur 10 November itu kan puncak dari pertempuran di Surabaya. Tetapi kan diawali
yang seperti kita ketahui bersama yaitu tanggal 22 Oktober itu ya, resolusi jihad. Yang notabene di situ terlahirlah resolusi jihad yang mana jihad mempertahankan negara sama dengan jihad fisabilillah. Artinya apa? Artinya tadi yang Mas Sigit bilang, memang semuanya itu dibutuhkan sebuah persatuan ya Mas Sigit untuk ya kalau waktu pas zaman merebut kemerdekaan, kalau sekarang mempertahankan kemerdekaan dan bisa meningkatkan pembangunan ya Mas Sigit ya. Dan sebelum resolusi jihad tuh memang kenapa kita bisa dikalahkan Belanda karena kita bisa dipecah belah. Dan udah jelas itu. Sudah jelas ya. Dan satu hal lagi yang menarik yang nggak jarang tersampaikan tapi alhamdulillah saya sampaikan di film ini. Masya Allah. Apa itu Mas Sigit izin? Ketika resolusi jihad dikumandangkan oleh Kiai Hasyim, ada di masjid-masjid di Jogja. Itu langsung membuat pertemuan-pertemuan dan baca koran dan alhamdulillah saya menemu koran aslinya. Masya Allah. Apa tuh Mas? Koran aslinya itu di masjid merinding ini. Iya, di Masjid Martoyudan tuh ulama-ulama ini di Jombang, Jawa Timur, Kiai Hasyim Asy'ari sudah menyerukan jihad fisabilillah. Masya Allah. Kita di Jogja membantu. Makanya Hizbul Watan waktu itu sebenarnya bergerak. Ya, itu ada ini ya yang ada di film ini ada ya. Dan bahkan saya menemukan guntingan klipingan korannya. Masya Allah. Dan yang menarik Kiai Hasyim kan memakai istilah fikih ya. Semua umat Islam yang berjarak 80 km dari titik betul. Itu hukumnya wajib. Ya, gitu. Itu keren menurut saya. Keren. Dan itu disertai yang tadi Mas Sigit bilang ya, di Jogja pun juga. Iya. Di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah, di Jogja ya, menyambut karena itu kan diberitakan secara masif di koran. Dan itu yang nggak jarang terpublikasi gitu. Betul. Insya Allah di film ini banyak hal-hal yang hasil riset kita yang jarang dibicarakan. Masya Allah. Mas Sigit, terima kasih Mas Sigit ya, Masya Allah. Saya walaupun mungkin cuma beberapa menit menginterview Mas Sigit, tapi alhamdulillah mudah-mudahan 3 galon bisa amin saya dapatkan dari secangkir tadi Mas Sigit ya. Amin insyaallah. Oke Mas Sigit. Siap. Matur Subhanallah Mas Sigit ya. Sami. Mudah-mudahan Mas Sigit sekeluarga dan kita semua keluarga besar NU dan Muhammadiyah dan seluruh keluarga Islam di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia ya. Dengan kesehatan dan keberkahan Mas Sigit ya. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Makasih. Makasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.